paparan materi selanjutnya, yaitu materi yang keempat, mengenai petikan pengalaman LKPS dan LED vokasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Era Purwanto, Master of Engineering. Namun akan kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae singkat dari Bapak Dr. Insinyur Era Purwanto, Master of Engineering. Bapak Dr. Insinyur Era Purwanto, Master of Engineering, menyelesaikan program sarjana di Institut Teknologi 10 November, kemudian Master of Engineering di Shizuoka University, Japan, dan menyelesaikan program Doctor of Engineering di Institut Teknologi 10 November. Kemudian dalam riwayat pekerjaan, beliau tentunya sangat berpengalaman di dunia pendidikan. Terlihat bahwa Bapak Dr. Insinyur Era Purwanto adalah seorang lead asesor dan juga dosen sistem manajemen mutu dan keamanan informasi. Kemudian memiliki pengalaman 30 tahun dalam teknologi informasi dengan penekanan khusus pada pengaturan, pendirian, implementasi, pemeliharaan, pelatihan, dan audit sekaligus juga mengajar. Kemudian beliau juga berkompeten di bidang ISO dan akreditasi. Mohon izin Bapak Ibu untuk CV beliau tidak kami bacakan seluruhnya, begitu banyak pengalaman jabatan yang pernah diemban oleh Bapak Dr. Insinyur Era Purwanto. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Insinyur Erwan Purwanto, Master of Engineering. Kami silakan kepada Bapak untuk memberikan paparan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya yang terakhir berat ya. Saya nggak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Bu Maya, Pak Brur, dan Pak. Saya hanya berfokus pada pendidikan vokasi. Kalau saya lihat ada 4 atau 5 ya yang di sini, yaitu Akademi Maritim, terus Akademi Elektromedik kalau nggak salah ya. Mohon yang kalau bisa yang dari vokasi bisa raise hand sehingga saya bisa tahu. Dari mana Bapak? Akademi. Oke, jadi kurikulumnya pakai AIMO Model Course ya. Prodinya apa? Nautik, teknik aja. Oke, ada lagi? Monggo. Astra, ada lagi? Ya, kalau Astra saya enggak. Ya, dari mana Pak? D3. Aeronautika. Dari Dirgantara. Oke, terima kasih. D3 survei pemetaan dari Universitas Enggol. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa perbedaan dengan akademik. Salah satu perbedaan adalah pada persyaratan. Jadi kalau teman-teman diploma 3, masih diploma 3 semua. Ada yang diploma 4? Enggak ada. Kalau yang diploma 3, persyaratan kita tidak ada persyaratan untuk dosen S3. Yang ada hanya persyaratan jabatan akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang namanya MBKM. Yang ketiga, tidak ada capstone design. Kalau yang D4 sama dengan yang sarjana akademik, tetapi matriksnya akan berbeda. Kalau di akademik adalah S3-nya harus 40%, kalau di D4 itu hanya 15% dari DTPS. Begitu pula basic science di D4. SKS-nya juga beda. Dan capstone design juga begitu. Jadi mohon nanti teman-teman untuk membaca matriks. Yang kedua, next. Jadi saya nggak akan baca ini karena
Yang kedua, mohon diperhatikan teman-teman, yaitu pada saat ngisi konversi ke jam. Konversi ke jam biasanya teman-teman adalah 3 SKS kan gitu nggih. Kali 50. Padahal yang kita sebutkan di apa namanya di situ itu sebetulnya 1 SKS teori adalah kita ambil semua. Cuma yang tatap muka itu berapa, yang apa namanya mandiri berapa, dan yang tugas berapa. Nah itu sudah harus diperhatikan. Oke. Yang kedua, di sarana prasarana. Karena di sarana prasarana kita akan melihat, tadi Bu Maya sudah berbicara, yaitu adalah apa? Berapa jam lab itu dipakai ya, oleh prodi yang diakreditasi. Jangan sampai punya lab, tapi pemakaiannya 1 minggu hanya 2 jam. Nah ini kita pertanyakan kevokasiannya. Kevokasiannya di situ. Sehingga jangan sampai nanti labnya punya banyak, sama, tapi tidak pernah dipakai. Kita punya lab 1 dipakai bersama, nggak apa-apa. Karena yang kita harapkan adalah UPPS-nya bagaimana. Karena yang kita tanya bukan di prodi yang diakreditasi, tapi UPPS. Nah, itu hal-hal yang perlu disampaikan, perlu digarisbawahi. Bagaimana kita mengembangkan daripada vokasi. Yang berikutnya adalah kurikulum. Banyak saya baca kurikulum itu ada mata kuliah A gitu ya. 1 teori, 2 praktikum, kan begitu ya? Pertanyaannya nilainya gimana? Nilainya digabung Pak. Prakteknya 60%, teorinya 40%, kan begitu ya? Saya akan tanya, aturan dari mana itu? Iya, aturannya nggak ada. Nah, konsep pendidikan vokasi adalah kalau kita bicara CPL, kita turunkan ke CPMK, knowledge. Tetapi kalau pendidikan vokasi, CPMK-nya berapa Pak? Skill. Skill itulah yang kita terjemahkan menjadi apa? Praktikum. Yang ketiga yang saya garis bawahi, dari situ praktikum berarti kita bisa mengambil dosen apa? Praktisi. Kita tidak akan melihat praktisi itu S berapa kan gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah praktis itu ada surat dari kepalanya. Yang kedua punya apa? Kompetensi berupa sertifikat kompetensi. Itu yang kita inikan. Kalau kita cari dosen industri yang S3, nggak ada. Malah teman-teman, kalau saya melihat ada dosen praktisi yang S3, saya harus apa? Cek betul. Karena saya pernah visitasi mendapatkan itu. Saya tanya surat keterangan dari kepalanya, beliau sendiri yang tanda tangan. Dan ngajarnya adalah penuh, 16 minggu. 3 mata kuliah. Saya cek di PD Dikti, di perguruan tinggi lain juga ngajar.
Berarti beliau dari apa? Industri pengajaran. Yang dimaksud dosen praktisi bukan itu. Tapi memang betul-betul dari apa? Praktisi, industri. Salah satu teman-teman di pelayaran, ya, kita bisa ngundang kapten kapal untuk ngajar misalnya 2-3 kali, boleh. Ya. Nah, ini yang harus kita ini kan ini ada. Ya. Berikutnya, setelah LKPS tadi kita mengerti betul. Kembali lagi, maaf saya lupa, yang D3 kita tidak menilai MBKM ya. MBKM tidak ada penilaian di D3. MBKM hanya ada di diploma 4. Nah, pertanyaannya, salah satu contoh, bagaimana Pak MBKM? Kalau di maritim saya tahu betul, ada layar ini 1 tahun ya, MBKM kan, bisa kita anggap itu. Nah, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan ke teman-teman di dalam ini adalah apa? Di dalam membuat evaluasi diri. Evaluasi diri bukan dibuat oleh prodi. Saya garis bawahi. Evaluasi diri bukan dibuat oleh prodi. Karena apa? Prodi itu tidak bisa ngacak. Saya sebagai asesor pasti tahu, oh ini yang buat prodi kan gitu ya. Tapi yang membuat hal siapa? UPPS. Di dalam UPPS misalnya ada 3 prodi. Maka prodi yang diakreditasi itu yang kita baca. Bisa kita bandingkan dengan prodi yang lain. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita develop itu. Kesalahan berikutnya di dalam menyusun borang akreditasi adalah 1. LKPS dan LDD jalan bareng. Kamu buat apa? LKPS, tim ini buat apa? LED, pasti nggak nyambung. Apalagi LED-nya yang membuat poin A grup itu, poin B grup ini. Terus kriteria 1 siapa lagi? Kan gitu ya. Pasti ini tidak nyambung. Jadi kalau boleh saya usulkan teman-teman nanti, kalau membuat evaluasi diri adalah apa? Buatlah LKPS-nya terlebih dahulu. Buatlah LKPS terlebih dahulu sampai apa? Sampai selesai. Bagaimana LKPS itu kita cek? LKPS harus dipakai sebagai apa? Bahan AMI. Ya, bahan AMI. Sehingga apa? Validasi daripada data-data itu akreditasi tidak bisa kita lakukan kayak apa? Biasa kita lihat adalah, ayo pesta 5 tahunan ngumpul kan gitu ya. Jadi LKPS itu harus kita cek. Nah, yang sering salah, yang tidak match, kalau di LKPS itu adalah 2A1 sama 8C. Coba dicek. Pasti nggak nyambung. Terus begitu kelihatan nih, yang ngerjakan banyak orang. Nah, hal-hal inilah yang harus kita inikan. Yang harus kita kembangkan. Nah, tadi ada teman-teman di contoh Universitas Esa Unggul, kan Pak, yang punya prodi, ya, prodi vokasi. Pertanyaan saya, aturan akademiknya sama enggak, Pak? Aturan akademiknya dengan akademik dengan vokasi sama enggak? Ya, oh ya, kan nggak bisa.
Jadi harusnya apa? Punya aturan yang berbeda. Dulu saya masih bergabung dengan ITS, saya Politeknik Elektronika bergabung dulu dengan ITS, itu kita punya aturan sendiri. Karena kita vokasi ITS yang akademik, punya aturan sendiri-sendiri. Tetap aturan akademiknya yang tanda tangan rektor. Nah, berarti apa? Bagaimana konsep vokasinya? Konsep vokasinya itu ada di mana? Tata kelola. Tata kelola. Bagaimana tata kelola? Saya banyak melihat beberapa teman-teman yang di vokasi itu kurikulumnya masih ke akademik. Contoh SKS-nya berapa? 3 gitu. Waduh. Nah, bagaimana itu yang harus kita develop? Ya, itu ada sendiri ya. Ada sendiri. Bagaimana kita akan Nah, itu yang banyak kita apa? Kita cek di mana? Di vokasi, teman-teman. Di vokasi. Banyak hal yang harus kita develop di situ. Jadi konsep utama sebetulnya di vokasi itu masuk sama, keluar harus bareng. Jadi kalau bisa tidak ada mahasiswa yang tidak lulus. Karena evaluasinya bukan lagi apa? UTS UAS sebetulnya, tapi apa? Kompetensi. Sehingga itu yang, nah, kalau di IMO Model Cost sudah jelas, Pak. Ada kan kompetensinya berapa jam gitu ya. Cuma sayangnya Kementerian Perhubungan merubahnya dengan SKS. Keliru di situ. Nah, IMO Model Cost itu sudah apa? Sudah jam dia. Jam. Nah, kenapa kita rubah ke SKS? Dan itu sudah blok kan itu ya. Dan itu memang betul-betul vokasi di situ. Betul-betul vokasi itu. Nah, hal-hal itulah nanti yang akan kita kembangkan di sini. Dan satu lagi, penjaminan mutunya pun beda. Nggak bisa penjaminan mutunya apa? Disamakan. Oleh sebab itu kenapa di dalam teknik ini kita ada 2 divisi, 3 divisi, divisi akademik, divisi vokasi, dan divisi profesi. Karena hal-hal yang berbeda yang kita cek. Sama, cuma targetnya berbeda, terus tata kelolanya juga berbeda, dan apalagi yang diinikan nanti. Ya. Nah, kalau bisa nanti sebetulnya Bapak ada tiap tahun diperiksa oleh Kementerian Perhubungan ya. Ya. Itulah dipakai sebagai apa? Sinergi dengan lam teknik. Bisa. Itulah awal untuk dideteksi. Sebetulnya instrumennya adalah tidak berbeda di situ. Sama di situ. Oke, jadi yang terakhir yang saya akan sampaikan ke teman-teman di sini adalah mohon pola tata kelolanya di vokasi harus karena sangat berbeda sekali. Contoh salah satunya tadi adalah praktikum dan teori. 1, 3. Dan seterusnya. Itu mungkin biar cepat kita tanya jawab saja. Langsung nanti kalau ini bisa kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.